He was a man without a party until this week. The National Democrats announced Monday that Jakarta Governor Anies Baswedan will be its candidate for president in 2024. NASDEM Chairman Surya Paloh said he was looking for the, quote, best of the best in making the choice. The party is in a coalition with two other parties to meet the nomination threshold. Pak Anies itu harapan baru. Harapan baru itu begini, siapa tahu ini lebih baik dari yang ini, gitu harapan. Jadi sekedar hope, tergantung bajunya. Bajunya. Hope. Oh, hope. Ada hope itu. Jadi hope ini akan menjadi betul-betul harapan ya nanti di tanggal pendaftaran itu. 18 mulai dibuka. 18 itu. Anies Baswedan bisa memimpin Indonesia itu semakin maju dan semakin sukses, itu aja doanya Mbak Iya. Baik, orangnya baik, alhamdulillah orangnya baik, yang bisa memimpin selama menjadi gubernur baik banget orangnya. Dalam konteks seperti inilah kenapa atas dasar panggilan demokrasi yang melakukan perhelatan demokrasi dalam siklus 5 tahunan melalui pemilihan umum, kita ingin berperan secara aktif. Dan salah satu adalah memberikan partisipasi kita secara real dan nyata. Maka untuk itulah salah satu upaya kita adalah mencari sosok pemimpin yang lebih baik dari yang baik-baik. Kita berdoa semoga beliau selalu sehat, diberi kekuatan, serta keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau banyak berpesan kepada kita, Pak Wali, kita dibully tidak akan jatuh, dipuji tidak akan terbang. Lakukan yang terbaik, intinya gagasan, narasi, karya nyata di lapangan. Punya gagasan, punya ide, tuangkan dalam narasi. Ketika narasi kita tuangkan, eksekusi di karya tadi disampaikan, baik itu dengan APBD ataupun menggunakan CSR, sehingga masyarakat akan menilai siapa sebenarnya pemimpin ini sosoknya. Pilpres RI disorot asing, sebut Capres Anies Baswedan. Dikutip dari CNBC Indonesia Jakarta, pemilihan presiden Pilpres RI kembali jadi sorotan, kali ini dari negara tetangga Australia. Dalam blog khusus The University Melbourne, Indonesia at Melbourne, dimuat tulisan soal salah satu calon presiden Capres, Anies Baswedan. Indonesia at Melbourne sendiri adalah platform untuk analisis, penelitian, dan komentar tentang Indonesia kontemporer yang dijalankan Center for Indonesia Law, Islam and Society di Melbourne Law School. Tulisan soal Anies dimuat Helen Posker. Ia merupakan wakil direktur silis dan editor eksekutif untuk Australian Journal of Asian Law. Dalam artikel 2024 Election the Third Candidate, Anies Baswedan, ia menulis bagaimana di 3 kali pemilu RI sebelumnya, 2009, 2014, dan 2019, hanya ada 2 kandidat bersaing di puncak jabatan presiden. Namun kali ini kemungkinan ada 3 nama, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Muatnya dikutip Rabu 9 Agustus 2023. Dikatakannya, sebenarnya jajak pendapat menunjukkan Anies tidak mungkin maju ke putaran kedua sebagai calon presiden. Tapi, kata dia, Anies tampaknya bertekad untuk tetap maju dengan dukungan dari koalisi 3 partainya, Nasional Demokrat, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Demokrat. Lantas, siapakah Anies dan mengapa ia begitu bertekad untuk tetap bertahan? Tambahnya, ia kemudian menguliti profil Anies, mulai dari kapan ia lahir hingga mapannya keluarga mantan rektor itu. Kakek Anies, Abdurrahman Baswedan, adalah seorang jurnalis dan menteri kabinet selama Revolusi Indonesia. Kedua orang tuanya adalah akademisi, di mana ayahnya Rashid Baswedan adalah mantan rektor Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Istri Anies, Ferry Farhati Ganis, adalah seorang pendidik anak usia dini, tulisnya.
Anies bersekolah di sekolah dasar dan menengah negeri, tetapi juga menghabiskan 1 tahun sebagai siswa pertukaran AFS di Milwaukee, Wisconsin. Tambahnya, berbeda dengan Ganjar atau Jokowi, Presiden Joko Widodo, Anies berasal dari keluarga yang mapan di masyarakat, seperti halnya Prabowo. Jelasnya, ia pun menyinggung bagaimana Anies sempat menjadi kabinet transisi untuk Presiden terpilih Jokowi. Ia pun menjelaskan bagaimana di 2016 Anies dan Jokowi tampak berselisih. Anies dipecat di tengah kritik atas kinerjanya dan tuduhan tidak memprioritaskan program Indonesia Pintar yang memberikan bantuan kepada siswa sosial ekonomi rendah, tulis Polseker. Dia kemudian mengarahkan pandangannya pada jabatan politik baru, mencalonkan diri untuk pemilihan Gubernur Jakarta 2017 dengan Sandiaga Uno sebagai pasangannya. Tambahnya menyebut nama Menteri Pariwisata RI saat ini. Saat Anies menjadi Gubernur Jakarta juga menjadi sorotannya. Ia menulis bagaimana keluhan muncul terkait janji pemilunya yang dilanggar ketika pemerintahannya mengeluarkan izin bangunan di pulau buatan yang direklamasi. Keputusannya untuk menutup akses pejalan kaki ke beberapa jalan untuk mengakomodasi pedagang kaki lima juga membuat marah beberapa orang. Muatnya, ada juga kekhawatiran tentang transparansi anggaran dan tuduhan dia terlibat korupsi dalam pementasan balapan mobil listrik Formula E. Hal itu dievaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, meski para pembelanya menyebut tudingan itu bermotif politik. Ungkapnya, saat polarisasi etis dan kencangnya isu agama juga diungkapkannya. Meski kental akan dua hal itu, ia berujar kini Anies menggaungkan toleransi dalam kampanye terbarunya. Sempat bungkam soal etnis dan agama sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies kini angkat bicara prestasinya dalam mendorong toleransi. Dia telah menunjukkan bahwa pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk mendukung semua agama, memberikan izin pembangunan untuk 30 gereja Kristen, mengizinkan lagu-lagu Natal dinyanyikan di jalan, dan mendirikan pohon Natal besar di Jakarta Pusat. Jelasnya, pemilihan Presiden Pilpres RI kembali jadi sorotan, kali ini dari negara tetangga Australia. Dalam blog khusus The University Melbourne, Indonesia at Melbourne, dimuat tulisan soal salah satu calon presiden Capres, Anies Baswedan. Indonesia at Melbourne sendiri adalah platform untuk analisis, penelitian, dan komentar tentang Indonesia kontemporer yang dijalankan Center for Indonesia Law, Islam and Society di Melbourne Law School. Tulisan soal Anies dimuat Helen Posker. Ia merupakan wakil direktur, silis, dan editor eksekutif untuk Australian Journal of Asian Law.